Hari hobinya ngelukis. Giliran mau ada yang beli, malah nggak dijual. Anak istrimu ini mau kamu kasih makan apa, Thomas? Apa kamu ya tega melihat kami semua ini kelaparan? Kayaknya nggak cocok kok suruh ngasih. Ya rugi toh. Lah wong gemuk gitu kok kelaparan gimana sih? Karena tiap hari menahan kesedihan, menahan air mata. Aku ini kan gemuknya gemuk air. Katanya mau memberikan kehidupan mewah kayak artis. Aku ini lama-lama mati muda. Senengannya kan mesti ribut tiap hari. Ya udah, kalau gitu kembalikan aku kepada orang tuaku. Sing kudune dibalekke ning wong tuwa ki aku bukan sampeyan. Kualik yo, Mas. Kualik. Tak kembalikan kemana kamu? Wong orang tuamu sudah awarahum semua gitu kok. Aku wis ora kuat karo sampean. Aja ditahan. Aja mbok tahan. Sing nahan iki sapa? Wong kowe iki kecantol pintu kok ditahan. Pak Teguh almarhum yang keturunan Tionghoa dengan nama Gu Juntiong bersama Raden Ajeng Sri Mulat yang berdarah biru itu pertama kali membentuk kelompok seni keliling dengan nama Gema Malam Sri Mulat. Banyak yang nggak ngerti kalau Bu Sri ternyata adalah salah satu dari belasan mata-mata TNI yang berjuang demi kemerdekaan. Halah wong Sri Mulat itu isinya macam-macam kok. Dari dalang, penari, prajurit, medis. Sampai kacang yo ada. Kakean cangkem. Negeri ini sangat membutuhkan lebih banyak lagi pemuda-pemuda yang peduli pada seni budaya bangsanya. Siapa sih kita ini? Kita cuma pelawak seni mulat. Kita ini hanya seniman tradisional, Mas. Yang tugasnya cuma membuat masyarakat tertawa. Masyarakat nggak mau tahu. Mas Tesi sedih, kita senang. Masyarakat nggak mau tahu. Taunya mereka tertawa ketika melihat seni mulat. Kamu yang sudah memulai kebangkitan kami. Di, tegakkan kepala. Jadi sekarang giliran Sri Mulat yang berbuat. Busungkan dadamu, Di. Berdiri dengan tegak anak muda. Tarik napas dalam-dalam. Karena ada pentas Sri Mulat yang harus digelar malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kamu di sana? Semoga pada sehat dan awet muda ya. Salam hangat dari saya Lupus, cowok keren kalau dilihat dari lobang sedotan. Oke cing, siapa sih yang gak kenal dengan grup lawak Sri Mulat? Yang merupakan grup lawak terbesar di Indonesia. Mereka pernah berjaya pada masanya, mencoba mengasah ingatan kita kembali tentang Sri Mulat. Film ini berjudul Finding Sri Mulat yang rilis di tahun 2013, yang dibintangin oleh Reza Rahadian, Rianti, Nadila Ernesta, Fauji Badila, Kabul Basuki atau Tesi, Kadir, Mamit Prakoso, Jujuk Juaria, dan Gogot. Semua orang mempunyai mimpi, tetapi tidak semua bisa mewujudkan mimpinya. Ini adalah Adika yang diperankan oleh Reza Rahadian, mempunyai istri cantik bernama Astrid yang diperankan oleh Rianti. Di masa kecil Adi yang suka diajak nonton film di bioskop oleh ortunya, selalu mempunyai mimpi ingin menjadi apa yang disuguhkan dalam film itu.
Dan Adi juga mempunyai masa di mana Adi kecil selalu diajak nonton panggung Sri Mulat, yang hingga dia sekarang dewasa, menikah dan mau mempunyai anak itu sungguh tak akan bisa terulang. Adi yang bekerja sebagai I.O. di suatu perusahaan milik omnya ingin mewujudkan mimpinya itu lewat pekerjaannya. Mimpi yang ingin membahagiakan Astrid, mimpi kepingin punya rumah besar, mimpi agar di saat anaknya lahir tumbuh berkecukupan, dan mimpi-mimpi yang lain. Dia pun selalu bersemangat dalam pekerjaannya, hingga pada suatu hari di kantor tempat Adi bekerja terdengar kabar buruk dari omnya, yang Adi punya proyek dicuri dan dibajak oleh teman satu tim bernama Jolim. Dia menjual proyek itu kepada I.O. besar yang mempunyai banyak uang dan membawa klien dari proyek itu. Padahal itu merupakan proyek terbaik dari Adi. Proyek itu pun gagal, sehingga perusahaan mengalami kolab dan omnya berencana menonaktifkan perusahaan itu sampai kondisi keuangan membaik. Kondisi di mana saat ini Adi sedang membangun mimpinya itu harus berantakan dan putar otak, di mana sang istri Astrid yang sudah hamil tua itu butuh ketenangan psikologis. Apalagi setelah mereka periksa ke dokter kandungan persiapan kelahiran, yang ternyata proses kelahiran bayinya itu bisa aja sesar. Adi yang bingung akan nasib dan keuangan yang di depan matanya akan banyak biaya untuk dikeluarkan. Dia pun enggan kasih tahu keadaan dirinya dan perusahaan tempat dia bekerja ke Astrid. Adi mencoba terlihat baik-baik aja dan tegar di depan Astrid, karena dia tidak ingin membebankan pikiran ke Astrid yang sedang mempersiapkan kelahiran sang buah hati. Di saat di tengah jalan, mobil Adi pun berhenti mendadak dan mogok. Kemudian dia dorong dan dibantu oleh abang penjual koran untuk menepi. Ternyata mobilnya Adi kehabisan bensin, yang sekali lagi si abang penjual koran mau menolong untuk belikan Adi bensin. Di waktu menunggu itu, Adi pun melihat ada bocah kecil yang lagi pipis sembarangan di reklama besar bergambar Sri Mulat, yang tiba-tiba sosok Kadir datengin bocah itu, yang kemudian sembor itu bocah pakai selang air, yang makin ngeledekin Kadir. Emang bocah sekarang kalau dibilangin bukannya nurut, malah makin ngeyel. Yang itu bocah lari ke bapaknya yang ternyata sama lagi kencing sembarangan juga di tembok. Adi yang cengar-cengir geli lihat mereka berdua, kemudian diomelin Kadir yang katanya, "Kadir, ngapain lo cengengesan, mau kencing juga di situ?" Adi yang melihat reklame Sri Mulat teringat memori masa kecilnya dulu, yang kemudian Adi pun datengin warung makannya Kadir, dan dia pun disambut dan ditanya mau makan apa. Yang Adi pun bilang makan apa aja. Yang Kadir jawab nggak ada itu menu apa aja, yang di sini cuma adanya soto. Adi pun membuka pembicaraan, kenapa saat ini nggak manggung lagi mas? Yang Kadir jawab dia sudah merasa cukup dengan berjualan soto. Adi pun mempunyai rencana untuk mempersatukan kembali Sri Mulat. Dia pun berusaha untuk membujuk Kadir, yang akhirnya Kadir yang usianya sudah menua tetapi jiwanya serta karyanya tak lekang dimakan waktu. Adi bisa membangkitkan jiwa lawaknya Kadir dan ingin bersama lagi dengan Sri Mulat. Esoknya Adi dibawa Kadir untuk datengin Tesi di bengkelnya, yang ternyata Tesi lagi molor. Kemudian Kadir instruksikan semua yang ada di situ untuk tepuk tangan kencang-kencang bareng. Yang dengan refleks Tesi bangun dan bilang, terima kasih, terima kasih. Kadir pun kemudian perkenalkan Adi ke Tesi, yang seorang anak muda dengan niat baik ingin mempersatukan kembali Sri Mulat. Tesi pun langsung semangat menjelaskan ke Adi tentang Sri Mulat yang merupakan gudangnya para pelawak. Sampai dia bercerita di saat disuruh peran jadi Hansip, Tesi diam-diam make up sendiri jadi kecewe-cewean, dan dia mendapat aplaus yang luar biasa dari para penonton yang membuatnya teringat hingga saat ini. Tiba-tiba dengan songongnya anak buah Tesi semangati Tesi untuk bisa manggung lagi dengan Sri Mulat. Banyak masyarakat Indonesia yang masih kangen dan rindu akan Sri Mulat. Tesi yang pakai cincin akik batu segede gaban langsung tersontak hatinya dan semangat lagi. Yang dia pun langsung ajak Adi dan Kadir untuk bertemu dengan Nunung. Tetapi pas janjian ternyata Nunung sedang sibuk syuting, jadi tidak bisa diganggu. Kadir pun telepon Mami untuk koordinasi anggota Sri Mulat yang ada di Solo, sedang dia tidak bisa berangkat. Yang bilang ke Mami dia sedang sakit. Yang ditanya Mami sakit apa, Kadir pun bilang dia sakit sudah tua. Di malam sebelum ke Solo, Adi pun izin ke Astrid untuk pergi ke Solo karena proyek. Adit yang HPL-nya 2 minggu lagi ke depan pengen selalu suaminya ada di samping dirinya. Yang Adi janji dia pasti temanin Astrid. Dan perjalanan ke Solo pun menggunakan kendaraan mobil yang Tesi kira naik pesawat. Di tempat lain, Gogon yang hobinya ngelukis setiap hari kemudian digerendengin sama istrinya, tiap hari hobinya ngelukis aja. Giliran ada yang beli nggak dijual. Yang Gogon bilang harganya nggak cocok, ngapain dijual. Si istri pun makin menjadi ngecobraknya, mau dikasih makan apa anak istrinya itu. Apa tega buat mereka kelaparan. Gogon pun nggak mau ngalah, yang bilang istrinya gemuk gitu masa kelaparan.
Gogon kemudian di jalan ketemu dengan pengemis yang sedang hitung uang penghasilannya yang ditanya sehari dapat berapa. Si pengemis pun jawab, sehari bisa dapat 300.000, bisa juga 400.000. Yang Gogon kaget karena dirinya seminggu cuma paling dapat uang 120.000. Si pengemis pun merasa kasihan ke Gogon. Yang ditanya emang ngemis di mana? Yang tiba-tiba muncul di samping Gogon, anaknya tanya, bapak lagi ngemis ya? Pas di jalan, Gogon pun lihat para sahabatnya datang dari kejauhan, yang langsung dia berlari dan peluk Mamik, Tesi, serta Adi. Pertemuan mereka pun membuat sedih semuanya. Dan akhirnya Mami ajak Gogon untuk pergi ke Solo. Yang didengar anaknya Gogon, dia minta oleh-oleh sambil peragakan gaya Gogon kalau lagi mentas. Akhirnya Gogon, Mamik, Tesi, serta Adi sudah sampai di kota Solo. Mereka pun sambangin rumah Ibu Jujuju Arya yang merupakan anak dari pendiri Sri Mulat yakni Pak Teguh. Mereka semua disambut oleh Bu Juju. Di rumah itu mereka semua akhirnya ngobrol hangat di ruangan tengah yang Bu Juju merasa tersanjung dengan semangat seorang anak muda yang ingin Sri Mulat untuk eksis lagi. Adi pun menjelaskan kalau Sri Mulat itu seperti komodo, yang Tesi nggak senang merasa disamain sama komodo. Pertama, satu-satunya hanya ada di Indonesia. Kedua, harus dilestarikan, nanti bisa punah. Dan yang ketiga, Sri Mulat bisa menjadi kebanggaan dari Indonesia. Mami kemudian bicara tentang budget yang Mami jelasin tentang kru, kostum, dan itu semua butuh budget serta anggaran. Yang Bu Juju merasa nggak enak dengan Adi. Kalau anggota Sri Mulat sendiri mah gampang, yang Tesi protes. Kalau perut lapar harus makan dan pakai uang, Bu. Yang kemudian Bu Juju mendinginkan suasana, ajak mereka semua untuk ke makam orang tuanya yakni Pak Teguh dan Ibu Sri. Di makam itu Bu Juju merasa geli di saat waktu dulu masih susah hidup dari panggung ke panggung. Sekarang malah takut susah. Yang dulu nggak pakai budget aja tetap manggung. Yang Bu Juju kemudian kasih kesempatan untuk Adi kasih konsep untuk pertunjukan Sri Mulat. Adi pun berkonsep sama seperti halnya Pak Teguh waktu pertama mendirikan Sri Mulat, dengan cara bergerilya. Yang Gogon pun protes, mereka semua sudah tua masa mau diajak perang. Yang konsep awal Adi, mereka pentas pertama di area stasiun balapan Solo sebagai area panggungnya yang merupakan tempat lalu lalang banyak orang. Romantis, rokok mangan gratis. Lapar lagi yuk. Rasanya pertama good, kedua good, ketiga locak. Ya sedikit, boleh. Nanti dulu kereta. Aduh. Ya ntar dulu nanti lagi. Apa ini? Ayo kenalin diri. Salin. Baru muka. Nah iya. Ayo coba. Siapa Tangan, bukan muka sih. namanya? Rayu Rayati Atati. Ini Tesi, Ini siapa sih? calonnya Dion. Iya. Gue ini binatang laut. Mau dong, ganteng-ganteng gini mau dapetin nonggo iki. Kamu kok sama ini nggak mau kenapa emang? Udah punya pacar tuh aku. Pacarnya namanya siapa? Ih. Susi. Nama lengkapnya? Susilo. Ternyata pertunjukan Sri Mulat di stasiun balapan Solo sukses besar hingga trending nomor 1 di medsos, serta banyak stasiun TV yang memberitakan tentang pertunjukan Sri Mulat itu. Esoknya, Ica yang merupakan teman satu kerjaan Adi datang ke Solo dan ketemu dengan Adi. Di waktu itu Bu Juju kedatangan tamu yang merupakan seorang yang akan mendukung penuh pendanaan Sri Mulat berikutnya. Di saat Adi sedang makan malam dengan Ica, tiba-tiba Astrid terbangun dari tidurnya dan ingat Adi langsung telepon. Tetapi HP-nya Adi sudah lowbat. Selesai makan, Adi dan Ica pun pergi pulang di jalan di lorong gelap dengan suasana dinginnya malam. Ica ternyata selama ini diam-diam menyimpan hasrat dengan Adi, yang di saat yang tepat dia pun mau mengungkapkan suatu perkataan yang ternyata Adi risih dan langsung panggil tukang beca.
Di hari di mana Adi, Gogon, Mamik, dan Tesi disuruh datang ke rumahnya Pak Asmi yang tempo hari akan mendukung keuangan mereka, ternyata di rumah itu sedang banyak orang, dan membuat sedih untuk mereka adalah Pak Asmi yang baik dan seperti malaikat itu sudah meninggal dunia. Di malam hari di stasiun Solo, di saat Adi antar Ica mau berangkat pulang ke Jakarta, dia pun curhat bahwa Astrid tidak tahu apa-apa tentang proyeknya di Solo serta bangkrutnya perusahaan mereka. Apalagi sekarang di saat Adi mau bayar DP untuk biaya persalinan istrinya itu, uangnya habis untuk biaya pentas kemarin. Adi pun kemudian meminta solusi ke Ica yang ternyata Ica sudah mempunyai solusi dan rencana. Kereta pun tiba. Ica pun akhirnya naik kereta sambil terus komunikasi dengan Adi. Di suatu pagi ternyata Adi sudah berada di Jakarta, dan di depan rumahnya itu dia pun bingung apa mau ke rumah untuk jujur kepada sang istri. Dan perasaan itu berlangsung cukup lama, dan Adi pun memutuskan untuk pergi. Dan Astrid membuka jendela, terdengar suara mobil. Adi pun kemudian janjian dengan Ica di suatu gedung tua di mana Ica akan mempertemukan Adi dengan seseorang yang akan mensponsori proyeknya beliau. Ica yang masih belum kasih tahu siapa orangnya itu seperti gugup untuk menjelaskannya. Ternyata seseorang yang dijanjikan Ica tak lain adalah Jolim, seorang sahabat lama yang telah mencuri karya dan ide Adi tempo hari, yang dijual ke perusahaan IO lain yang membuat Adi, kawan-kawannya dan perusahaannya itu collab. Jolim akhirnya menawarkan Adi untuk menjadi bawahannya, yang ide mendatangkan Sri Mulat ke pentas hiburan kembali merupakan ide yang brilian dan bisa mengeruk keuntungan besar. Jolim pun menjamin kehidupan Adi dan keluarganya tidak akan terhina. Yang penting proyeknya Adi di bawah naungan dirinya. Sama halnya seperti Ica yang setelah tidak ada pekerjaan, dia pun bekerja untuk Jolim. Adi pun dengan harga dirinya menolak mentah-mentah apa yang diinginkan oleh Jolim. Adi pun suruh Jolim untuk bajak aja ide darinya. Tinggal telepon Sri Mulat, lu keluarin biaya dan bawa dia ke Jakarta, beres kan? Di dalam kebimbangan itu, Adi datang ke lokasi panggung pementasan Sri Mulat yang Adi sudah DP-kan dan persiapkan mereka untuk manggung di Jakarta nanti malam. Di saat itu Jolim telepon Astrid yang pura-pura jadi pegawai rumah sakit, yang konfirmasi tentang DP untuk biaya kamar dan persalinan belum dibayar. Di dalam ruang teater itu, Adi berterus terang dan meminta maaf ke semuanya karena sponsor utama pertunjukan itu dia tolak. Jolim, sang sponsor, hanya pengen mengeruk untung. Setelah itu mereka tidak peduli. Kadir yang mendengar cerita dari Bu Juju bahwa Adi telah mendepekan uang untuk pementasan itu, mending dilunasin aja sisanya. Ternyata permasalahan ini karena keuangan Adi sudah habis. Di saat itu Astrid telepon Adi yang menanyakan lokasi dirinya, yang Adi bilang saat ini dia berada di gedung wayang orang Barata, yang ternyata dia sudah di Jakarta tetapi tidak bilang ke Astrid. Dan yang membuat kesal Astrid, tabungan mereka tersisa 5 juta, yang kemudian Adi akan menjelaskan semua itu kalau dia sudah selesaikan semua urusannya. Mami, Kadir, dan Bu Juju sangat mengapresiasi Adi yang begitu peduli dengan Sri Mulat. Bagi seorang adik yang kehilangan proyek mungkin sudah biasa, tetapi bagi Sri Mulat ini merupakan kehilangan besar. Memang ada beberapa yang sudah mapan dan banyak dapat job, tetapi bagi sebagian mereka masih jungkir balik untuk mempertahankan seni, tradisi yang sudah tidak populer lagi. Dan kebanggaan satu-satunya bagi Sri Mulat hanya bisa mengenang kejayaan Sri Mulat di masa lalu. Kalau kali ini pentas untuk Sri Mulat gagal, kita semua akan kehilangan segala-galanya. Akan tetapi kami sangat kagum dengan sosok Adi yang walau dengan keadaan kepepet tidak melacurkan Sri Mulat. Sebenarnya sejak pentas di Solo yang namanya Jolim sudah menelpon Bu Juju bolak-balik dan menawarkan ini itu, tetapi ditolak sama Bu Juju. Sekarang ayo kita percaya diri aja karena nanti malam akan ada pentas Sri Mulat di gedung ini. Akhirnya Sri Mulat pun pentas kembali setelah sekian tahun. Ini gimana kan? Ibu duduk sini. Jangan pergi. Takut. Kami, tenang kamu. Ya. Ibu nggak usah takut. Pokoknya jangan khawatir. Dracula tidak akan datang ke rumah sini. Saya sama Dracula nggak takut, tapi sama ini malah takut. Ini siapa ini, Bu? Ini anak saya. Menghina ini anak saya. Ini dukun terkenal, tahu nggak?
jadi kaget. Jangan gitu toh Mbah, itu anak saya kok Ya. Kok bisa? Loh, gombal gimana ibu itu? Ini dulu itu ular. Ularnya tak jual, belikan ini. Tirukan saya. Tirukan ya, Bu ya. Ya. Bu. Nah. Ya. Toh. Waduh, Seluku. Seluku, Mas. Toh. Kira gitu. Macam ini. Iwa peye. Iwa bulan tetap disanjung. Di bulan tetap disanjung. Bu Juju sama saya takut. Wah, Iwa peye. Dracula takut sama saya. Iwa peye. Karena kekurangan personil, Adi pun disuruh Mami untuk menjadi hansip. Di waktu itu Astrid datengin gedung wayang orang Barata yang penjualan tiketnya sudah sold out. Astrid pun nekat masuk yang Adi sedang mentas menjadi hansip bersama Sri Mulat. Astrid yang kandungannya sudah terasa datengin panggung dengan teriak-teriak ke Adi. Kemudian Adi pun tersadar akan kedatangan istrinya itu yang membuat pertunjukan terhenti. Antara Adi dan Astrid terjadi perdebatan hebat di atas panggung yang disaksikan banyak mata. Astrid yang baru tahu perusahaan Om Hilman bangkrut dan sekarang suaminya malah menjadi wayang dan hansip. Dia pun merasa kecewa. Kalau butuh uang orang tuanya Astrid bisa kasih. Tetapi Adi tidak mau itu semua. Karena mau disimpan di mana harga dirinya Adi? Oke, demi Sri Mulat kamu habisin tabungan kita. Yang tiba-tiba Astrid sudah terasa kandungannya seperti mau melahirkan. Yang Adi pun telepon dokternya Astrid, ternyata sama sang dokter juga mau melahirkan. Suasana di panggung itu pun menjadi kacau. Yang satu-satu penonton ditanya ada dokter apa enggak. Yang kemudian Bu Juju suruh panggil Pak Imo yang dulu pernah jadi medis. Di saat Pak Imo muncul, Adi ternyata pingsan melihat Pak Imo. Yang kemudian Bu Juju suruh menutup layar. Dan akhirnya bayi Adi bersama Astrid terlahir di panggung Sri Mulat. Selesai filmnya. Oke Cing, Lupus kira film ini sungguh membuat kita sedih dan senang. Bagi orang-orang all, mungkin mereka menyimpan memori tentang Sri Mulat yang lawakan-lawakannya membuat kenangan untuk mereka. Dan untuk anak-anak sekarang, film ini bisa memberi sedikit pembelajaran bahwa di zaman para orang tuanya dulu dan kakek neneknya, ada sebuah grup lawak yang selalu menghibur dan menemani mereka lewat guyonan-guyonannya. Terima kasih ya yang udah luangin waktu dengerin Lupus Ngecobrak. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.